Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita dengan rujukan kitab Manhaji. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang insya Allah akan kita pelajari malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa semoga doa kita menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya absen lagi. Yang baru hadir siapa nih? Tadi saya absen Bu Amina, Bu Teti, Pak Gus, Pak Saipudin. Siapa lagi? Atau lagi yang ini siapa namanya? Xiaomi, yang Xiaomi ini. Zulaika, Ustadz. Ah, Bu Zulaiha. Terima kasih, Bu. Ya, lama nggak ikut ya, Ustadz. Nggak ada kabar dari Bu Teti soalnya. Oh, gitu. Bu Teti hadir hari ini. Hadir. Nah, Ibu nanti tolong kasih tahu nomornya ke Bu Teti atau ke saya. Biar nanti saya japri kalau untuk pelajaran setiap pekannya. Oh, baik Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz izin, tadi sudah saya share juga di Pokja, kebetulan Bu Juleka sudah ada ya Bu. Iya, alhamdulillah. Di Nanti grup Bu Teti share nomor teleponnya ke saya biar nanti saya japri juga. Saling Baik. mengingatkan Bu ya. Baik Pak Ustadz. Nanti nggak apa-apa di grup mungkin
khawatir kelewat bacanya, jadi nanti saya japri juga untuk saya mengingatkan. Ya, siapa tahu ada waktu bisa ikut gitu. Iya, insya Allah. Baik. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan yang di buku manhaji dulu ya, biar kita selesaikan tinggal domir hunna ya. Di halaman 16 yang sudah punya bukunya, yang belum punya buku di layar itu sudah saya tampilkan. Halaman 16 di bagian bawah, 2 baris bawah ya. Jadi 2 baris bawah untuk domir hunna, eh, antara domir munfasil dengan domir muttasilnya untuk domir hunna. Ada 4 penggalan ayat yang dikutip sebagai contoh, di mana pada 4 penggalan ayat itu ada domir hunna yang munfasil dan juga ada domir hunna yang muttasil ya. Saya sudah simpulkan kepada halaman yang berikutnya biar lebih jelas ya. 4 penggalan ayat ini yaitu, nah ini ya. Jadi pertama surat Hud ayat 78, kemudian yang kedua surat Al-Mujadilah ayat 2, yang ketiga surat At-Tolak ayat 1, dan yang keempat itu Al-Baqarah ayat 187. Inilah penggalan-penggalan ayat insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini ya, secara domirnya yang munfasil dan mutasil, dan nanti kita coba bedah kalimat-kalimat yang lainnya untuk kita bisa memahami lagi materi-materi pada ayat-ayat yang ditampilkan sebagai contoh pada kitab manhaji ini. Kita mulai dari surat Hud ayat 78 ya, penggalan ayatnya saya akan bacakan, kemudian nanti bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال يا Ataharakum. Tidak kelihatan. Ya. Kemudian ayat keduanya Al-Mujadilah ayat 2. Ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Ma hunna ummahatihim illallai waladnahum. Baik. Hatihim. Ya. Sekarang At-Tolak ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihim wa la yakhruj. Silakan. Tukhrijunna min buyutihinna wa la yakhrujun. Nah, Ya,
terakhir Al-Baqarah ayat 187 ini penggalannya ya, karena ayat ini sudah panjang ya. Wa antum libasun lahun. Silakan. Wa antum Antum libasul libasun lahun. lahun. Baik. Terima kasih. Ayat pertama, Bu Aminah silakan bisa dibaca kembali Bu. Surat Hud ayat 78 yang ada di Hola, layar. hola. Iya Bu, silakan. Qala ya qaumi haula'i ya'tihunna azharu lakum. Baik, banati hunna athar. Baik, masih. Yang ayat kedua, Bu Teti mau baca nggak Bu? Atau Mustami aja? Pak Ustadz Mustafa ya. Oke. Ayat kedua, Pak Agus silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kunna ummahatihim in ummahatukum illa allai waladnahum. Ya, terima kasih. Ayat ketiga, Bu Zulaikha silakan mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujun. Baik, terima kasih semuanya ya. Jadi ini ada 4 penggalan ayat ya, karena ini tidak sempurna semua ayatnya. Jadi saya katakan 4 penggalan ayat yang dikutip di Kitaban Haji. Sebagai contoh pada ayat itu ada domir hunna yang munfasil dan juga yang muttasil. Di 2 penggalan ayat yang pertama itu hunna, ya domir hunnanya itu munfasil ya. Setelah kata banati hunna itu domir hunnanya itu munfasil, itu terpisah atau berdiri sendiri secara tulisan, tidak disambung dan juga tidak menyambung. Begitu juga di surat Al-Mujadilah ayat 2 itu mahunna, setelah ma itu domir hunna, itu domir hunnanya munfasil. Adapun di ayat ketiga dan keempat, khususnya ayat ayat ketiga ayat keempat, ini adalah domir hunna yang muttasil ya, muttasil. La tukhriju hunna min buyutihinna. Kemudian wa antum libasul lahunna ya. Walaupun di ayat ketiga kali ada satu yang secara nampak tulisan itu munfasil ya, tukhrijuhunna ya, tetapi sebenarnya di situ adalah muttasil karena memang huruf wawu tidak bisa menyambung ya, bisanya disambung tetapi tidak bisa menyambung. Nah, itu adalah perbedaan domir huna yang munfasil dan muttasil. Jadi bisa dilihat dari tulisannya ya, kalau terpisah ya dari kata sebelumnya maka itu disebutnya domir munfasil. Adapun bila disambung maka disebutnya itu domir yang muttasil. Baik disambungnya nanti dengan isim atau dengan huruf atau mungkin dengan fiil ya, maka itu adalah termasuk domir yang muttasil. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan.
kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sedikit saya tambahkan untuk hunna, domir hunna yang munfasil di ayat 78 surat Hud. Perhatikan sebelumnya kata banati, ya. Kemudian setelah hunnanya atharu, yaitu memang dua kata yang terpisah seperti itu, ya. Kemudian di ayat kedua juga ma hunna ummahatihim juga itu sebelum dan sudah hunna itu dua kata yang terpisah. Adapun di ayat ketiga itu tukhriju, yaitu nyambung dengan hunna gitu, karena itu cuman tulisannya aja karena waw nggak bisa menyambung. Kemudian buyutihinna ini juga buyuti sama hinna, ya, dari hunna jadi hinna karena sebelumnya kasroh, maka itu kata buyuti nyambung kepada hinna, ya, hunna jadi hinna. Kemudian di penggalan keempat lahunna, nah ini adalah, ya, satu kata kemudian domir hunna, ya, la-nya disambung kepada hunna seperti itu. Mari kita bahas kata per kata, ya, analisa kalimatnya dulu, ya, supaya kita ingat kembali karena bulan ini pekan lalu kita libur, ya. Pekan sebelumnya belajar, pekan sebelumnya libur. Jadi mohon maaf, ya. Bulan ini ada 2 kali libur, ya. Mari kita murajaah lagi, ya, supaya kita tetap ingat dan hafal, ya. Kita mulai dari penggalan ayat pertama surat Hud ayat 78, ya, dari mulai qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu dari qala sampai lakum itu ada berapa jumlah suku kata. Nah, jadi dihitung dulu jumlah suku katanya ada berapa, ya. Ingat kalau suku kata berarti huruf, isim sama fiil, ya. Silahkan dihitung dulu, ya, masing-masing dihitung dulu untuk kita mengingat-ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Silakan. Sekolah 1 Ustaz ya. Ya, Ibu hitung dulu nanti baru saya tanya, Bu, ya. Ibu catat dulu. Dihitung dulu jumlahnya berapa dari kola sampai lakum. Ya, oke. Baik, sudah dihitung Ustaz, semuanya? udah. Bu Aminah, ada berapa jumlahnya, Bu, dari kola sampai lakum? Ada 8 suku kata Ustaz. 8 suku kata. Terima kasih. Yang lain, Pak Agus, ada berapa, Pak Agus? 11 Ustaz. 11, oke. Bu Zuleha? 9 Ustaz. 9, oke. Ada Saya- lagi yang mau jawab? Saya Pak Ustadz 11. Bu 11, Teti Pak Ustadz. 11. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Baik. Jadi jawabannya tadi ada 8, 11, ya. Ada yang 10 nggak tadi? 10 Ustaz. Oh ya, 10 ya. Jadi antara 8, 10, 11 ya. Mari kita bahas ya, per kata, ya. Kita mulai dari absen pertama, hadir pertama tadi Bu Aminah. Bu Aminah. Suku kata pertama yang mana, Bu? Sekolah. Kola, iya baik, ya. Kola ini betul, ya, satu suku kata. Kalau boleh tahu Bu Aminah, kola ini jenis suku kata apa, Bu? Isim, fiil, atau Fi'il madhi. huruf?
Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Terima kasih. Betul, jawabannya betul ya. Jadi qala satu suku kata ini jenisnya adalah fi'il dan fi'ilnya fi'il madi. Terima kasih Bu Aminah. Selanjutnya Pak Agus. Setelah qala, suku kata yang kedua apa Pak Agus? Iya Ustaz. Iya, ya ini satu suku kata ya. Ya, huruf nida. Huruf nida, betul. Terima kasih Pak Agus. Jadi ya ini adalah satu suku kata di mana ini adalah huruf dan hurufnya huruf nida. Terima kasih Pak Agus. Kemudian selanjutnya suku kata yang ketiga, Bu Zulaikha, mungkin setelah huruf ya apa Bu? Qaumi. Qaumi, ya. Qaumi satu suku kata apa dua suku kata Bu? Satu, Ustaz. Satu, betul ya. Jenis suku katanya apa Bu? Isim, fi'il atau huruf? Isim, Ustaz. Isim ya. Hmm. Ya betul isim. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira tanda isimnya apa Bu Qaumi ini? Dia idhofah, mudhaf wa mudhaf ilaih sama haula'i. Mudhaf ilaih ke haula'i. Karena dia jatuh setelah huruf nida. Ya, jadi yang lebih tepat adalah Qaumi ini isim karena setelahnya atau sebelumnya huruf nida ya. Ingat, setiap ada huruf nida maka setelahnya itu adalah isim. Betul ya. Terima kasih Bu Zulaikha. Bu Teti mau ikut jawab? Boleh Oke. deh Pak Ustadz. Kenapa Bu? Boleh Pak Ustadz. Setelah Qaumi ini yang keempat apa Bu? Suku kata keempat. Haula'i. Haula'i. Satu kata dua kata Bu? Dua. Ha, satu. Ula'i, satu. Oke. Haknya apa Bu? Ha-nya lupa Pak Ustadz apa ya? Lupa Pak Iya. Ustadz. Iya. Ada yang tahu haknya apa nih? Haula'i satu, Ustaz. Haula'i satu ya. Jadi haula'i ini sebenarnya ketika dikatakan satu dia berarti isim apa ini? Jadi apa nih? Isim Salah Ustaz. Ustaz. Hah? Isim salah. Isim mausul. Isim isyarah. Isim sarah. Isim isyarah ya. Namun sebenarnya haula ini bisa dipisah ya. Yang pertama adalah ha, itu hanya huruf tanbih. Kemudian ulainya itu adalah yang isim isyarahnya ya. Tetapi haulai itu sudah menjadi satu kesatuan isim isyarah gitu ya. Seperti hadza itu yang isyarahnya za-nya, haknya itu adalah huruf tanbih ya, itu hada hadihi itu sama dzalika itu yang unsur inti isyarahnya za-nya ya. Li sama kaknya itu li-nya lil bu'ad itu untuk menunjukkan jauh, kafnya itu kaf khitab itu seperti itu. Jadi haulai ini kalau mau dihitung dua berarti ha sama ulai. Kalau mau dihitung satu, haulai itu satu isim isyarah. Tapi kalau mau dihitung dua, haknya berarti huruf tanbih ya, seperti itu. Baik. Tanbih itu artinya apa, Ustaz? Tanbih itu semacam aba-aba Bu, apa ya? Suatu persiapan untuk kalimat masuk kepada kalimat itu, misalkan kalau itu isyarah gitu kan, apa ya, dimaknanya aba-aba untuk menunjukkan sesuatu gitu Bu. Kira-kira diterjemahkan seperti itu Bu, tanbih itu. Jadi boleh dihitung satu, boleh dihitung dua ya. Kalau dihitung dua, ha sama ulai ya.
Baik, berarti kita hitung, silakan aja ya. Baik, setelahnya kembali ke Bu Aminah. Setelah kata haulai banati, ini menurut Bu Aminah berapa suku kata nih Bu? 2 Ustaz. 2. Yang pertama apa Bu? Banat. Banati. Banat. Banati. Yang kedua? Anak-anak. Iya-nya itu Pak. Oh iya ya. Oke. Yang banati itu jenis suku kata apa Bu? Isim, fiil? Isim Ustaz. Isim. Oke. Kemudian yang iya-nya apa Bu? Iya-nya itu domer ya. Domir apa Bu? Domer ana. Domir ana. Domir Ya, dia-nya ya mutakalim ya. Jadi Ya, sini mutakalim. disebutnya ianya dia domir mutakalim ya. Ya, Domir mutakalim. ya mutakalim domir mutasil ana ya. Baik. Bu Zulekho tadi yang huruf tanbih bisa dipahami Bu? Nggak tahu Ustaz, belum paham. Ya, itu disebutnya tanbih. Tanbih itu berasal dari kata nabaha. Nabaha itu memperingatkan sebenarnya atau mengaba-aba ya suatu kata seperti itu. Kira-kira Selain ulai tadi apa Ustaz? hada, Dzalika gitu. hadihi, hatani, Oh, haulai itu huruf H-nya itu adalah huruf tanbih. Bu. hatani gitu ya. Iya, hatani. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya setelah domir munfasil mutasilnya selesai kita akan masuk kepada itu apa isyarah ya yang hadani ya seperti itu Ya, siap Ustaz. ya. Baik, terima kasih Bu Aminah, Bu Zulekho. Kemudian setelahnya Bu Teti mau ikut lagi Bu? Atau ke Pak Agus dulu? Setelah Banati apa Pak Agus? Labuan nanti Huna Ustaz. Hunna ya satu kata ini apa Pak Agus? Jenis kata apa nih hunna ini? Huna domer Ustaz. Ya domir ya betul. Baik, Orang terima kasih. kecil. Tadi Bu Teti mau ikut lagi Bu? Silakan Bu. Setelah hunna atharu kalau mau jawab silakan Bu. Satu kata ya Pak Ustadz. Satu kata. Atharu satu kata. Kira-kira jenis suku kata apa Bu? Isim, fiil? Isim kali ya Pak Ustadz. Kalau isim kira-kira tandanya Ibu tahu nggak? Fi'il Ustaz. Ada itu ya, apa tuh sukun ya, yang keduanya ya. Di huruf keduanya, bukan? Oh, atharu. Oke, ada tanda sukun. Ada jawaban lain? Tadi Bu Zoleha apa Bu? Isim fiil Bu? Fi'il Ustaz. Fiil apa Bu? Fi'il madi. Iyalah. Fiil madi. Inna af'alu. Wazan af'alu apa? Betul wazan af'alu. Wazan af'alu itu termasuk isim apa fiil? Fi'il Ustaz. Fiil apa? Madi apa mudhari? Mudhari Ustaz. Fiil mudhari itu Membingungkan. membingungkan. Baik ya. Ada yang mau bantu jawab? Atharu ini apa? Isim Itu atau yang fiil? Isim kayak Ustaz. akbaru gitu enggak Ustaz? Isim. Iya, kayak akbaru, kayak Oh berarti isim dong Ustaz. isim apa Bu? Isim tafdhil ya? Betul. Baru saya mau ke situ ya. Jadi atharu ini sama dengan polanya akbar, kemudian asgor gitu kan. Nah, jadi itu adalah isim tafdil ya. Jadi wazan af'alu itu adalah wazan yang isim tafdil ya Bapak Ibu. Jangan terkecoh dengan depannya ada hamzah,
yang merupakan tanda fi'il mudhari ya. Mudhari. Ya. Ingat, wazan af'alu itu adalah wazan untuk isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim yang mengandung makna lebih ya, sifat untuk maknanya lebih besar gitu, lebih suci, lebih mulia seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Zuleho. Kemudian selanjutnya ke Bu Aminah. Bu Aminah, lakum berapa suku kata nih Bu? 2 Ustaz. Yang pertama, La. oke. Yang kedua, Kum. boom. La-nya suku kata apa Bu? Isim, fiil, huruf? Huruf Ustaz. Nah, kalau Huruf. boleh tahu Bu Aminah, jenis huruf apa Bu la-nya? Huruf J Ustaz ya. Huruf jar, terima kasih. Kemudian kumnya apa nih Bu? Jenis suku kata Bu Aminah? Isim dhamir. Domir. Domir apa Bu? Muttasil apa munfasil? Mutasil. Mutasil, oke. Saya mau tanya ke Bu Zuleho. Kira-kira kum ini aslinya domir apa Bu? Di huwa huma humnya? Antum Ustaz. Antum, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Aminah dan Bu yang lain sekali semuanya. Jadi kita sudah bahas semua ya. Alhamdulillah sudah kita ketahui ya. Kita ulangi. Qala ini fi'il madhi satu kata. Kemudian ya ini satu kata huruf ya, huruf nida. Kemudian qaumi ini satu suku kata isim munada ya karena ada huruf nida sebelumnya. Kemudian haulai ini boleh 4. dihitung 2, boleh dihitung 1 ha huruf tanbih sama isim isyarah. Kemudian banati ini 2 ya. Isim yang idhofah kepada ia mutakallim ya. Hunna ini domir munfasil. Adharu ini isim tafdil. Lakum 2 suku kata, la sama kum huruf jar sama domir antum. Kalau haulai dihitung 2 itu jumlahnya 11. Kalau haulai dihitung 1 jumlahnya 10. Jadi yang jawabannya 10 sama 11 benar ya. Terima kasih. Jadi 8 suku kata Ustaz ya. Iya Bu, ada 10 dan 10 atau 11 ya. Nanti insya Allah saya kasih jawabannya ya. Nanti saya share nih ya. Baik. Selanjutnya kita ke ayat kedua ya. Penggalan ayat kedua. Surat Al-Mujadilah ayat 2. Ya, silakan dihitung kembali ya. Sebelum nanti kita bahas seperti biasa. Seperti ayat sebelumnya. Dihitung dulu jumlahnya berapa. Suku katanya nanti baru kita bahas. Dari mahunna sampai waladnahum. 12 Ustaz. Baik. Bu Zuleho 12 ya? Iya Ustaz. Baik, nggak apa-apa Bu. Yang lain? Ada yang sudah ketemu jawabannya berapa jumlahnya? Bu Aminah berapa? 8 Ustaz. 8. Nggak apa-apa Bu. Yang lain Pak Agus, Bu Teti? 12 Ustaz. Pak Agus 12. Bu Teti, sudah ada mau jawab? Insya Allah 16 ya Ustaz. 16, Masya 16. Allah. Banyak ya. Nggak apa-apa Bu, santai Bu. Banyak. Coba Ya. ya Pak Ustadz ya. Nah, nggak apa. Lupa Pak. Ya, nggak apa. Kita diskusikan ya sama-sama ya. Yang 12, yang 8, yang 16, yang berapa nggak apa ya. Salah hitung, benar hitung, yaitu nanti rezekinya mana yang betul ya. Apa-apa. Kita mulai dari yang pertama ma.
Kita mulai dari absen terakhir, Bu Zulaikha. Ma, ini satu suku kata apa dua, Bu? Satu, Ustaz. Satu, baik. Kalau boleh tahu jenis suku kata apa, Bu nih? Huruf, isim, fiil? Apa ya? Huruf nafi bukan sih Ustaz? Nggak tahu, saya bingung. Ma Ya, itu. ma ini huruf ya, betul ya. Huruf nafi ya. Kemudian, terima kasih, Bu Zulaikha. Kemudian, Takut salah. iya, nggak apa, Bu? Kemudian hunna ini tadi sudah kita bahas ya. Ini domir munfasil. Selanjutnya ummahatihim. Nah, ini kata ummahatihim. Kira-kira menurut Pak Agus nih, berapa suku kata Pak Agus? Dua Ustaz. Dua. Yang pertama apa Pak Agus? Ummahati sama him. Itu idofah. Ummahati sama him. Ya, Ada idofah jawaban ke lain? Pak Agus bilang dua. Ada yang jawaban lain selain Pak Agus? Saya Dua, Ustaz. Bu Aminah Sama berapa? aku dua. Dua, Ustaz. Umahati satu, home dua. Dua. Jawabannya benar. Berarti Bu Teti, 4 Pak Ustadz. yang pertama apa Bu? 4. Umma, ha, Terus him. Him, him, ummahatihim. ha, Itu. dan him. Oh. Oke, ini Pak Bu Teti jawabannya banyak nih. Kalau boleh tahu Bu, yang umma itu apa Bu? Jenis suku kata apa? Apa ya? Saya bingung nih Pak Ustadz. Antara isim fiil. Harus lihat bukunya dulu ya, baru ngerti. Oke. Haknya apa Bu? Ya. Haknya? Hanya itu ya, apa tuh domir ya? Bukan? Haknya Oh. ya mirip-mirip dengan domir ya. Kalau ti-nya apa Bu? Baik. Nggak apa-apa Bu, santai. Kita Iya. kembali ke jawabannya yang dua. Pak Agus nih. Pak Agus kira-kira kenapa dua Pak Agus? Ummahati satu kata Bu. Pak Agus kira-kira kenapa? tadi saya mikirnya itu isim ya Ustaz. Idofah ke him. Ummahati itu isim idhofah kepada him. Oke. Iya. Bu Zulaikha mau nambahkan Bu? Ummahat itu kan emang sudah satu suku kata Ustaz. Ummahat. Satu suku kata. Nggak bisa dipecah Iya, Bu ya? ummahat. Tidak bisa kan? Kira-kira kenapa nggak bisa dipecah? Itu jamak ya Ustaz ya. Jam apa Bu? Jam apa Bu? Saya mau nanya ke situ sebenarnya. Jamak muannats salim. Betul ya. Jadi perlu diketahui ummahati ini adalah isim yang bentuknya jama muannas salim ya. Dari ummun jadi ummahati ya. Seperti itu. Jadi ummahati ini adalah satu suku kata, dia isim jama muannas salim yang diidofahkan kepada domir hum jadinya ummahatihim seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Bu Teti jawabannya Bu ya. Iya Baik. Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa Bu ya. Jadi itu adalah jama muannas salim. Jadi berapa suku kata yang sampai sini? Emas satu, hunna satu, dua ya, ummahatihim dua, berarti empat ya. Selanjutnya ke Bu Aminah. Ya, In, satu suku kata apa dua Bu? satu Ustaz. Jenis suku kata apa Bu in ini? Huruf. Huruf. Kalau boleh tahu jenis huruf apa nih Bu? Huruf jer. Kalau huruf jer nggak ada in Bu. Ada yang tahu in ini huruf apa? Syarat. Bu Zuleho ya? Takut Syarat, Bu. salah Ustaz.
udah lama nggak belajar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oh, Ya, ini memang mirip dengan huruf syarat ya. Jadi betul. Ada mirip dengan huruf syarat, tetapi mohon maaf di sini bukan huruf syarat. Oh, Kira-kira kenapa di sini in bukan huruf syarat? Coba, ada yang masih ingat pelajarannya? Mungkin pernah belajar. Di sini bukan huruf syarat karena setelahnya perhatikan ummahatuhum. Ya, ummahatuhum ini sama dengan ummahatihim kan? Isim kan? isim. Nah, jadi kalau ada huruf in setelahnya isim itu innya bukan syartiyah. iya. Itu, tapi dia malah nafiyun ya, huruf Jadi nafiyah, huruf nafi. huruf nafi. Yang menjadi huruf syartiyah kalau setelahnya fiil. Betul ya Ustaz. Ya. Jadi kalau ada huruf in setelahnya fiil itu baru huruf syartiyah. Oke. Terima kasih ya. Ini murojaah. Bagi yang belum belajar, jadi catatan aja. Belum kita pelajari memang. Ya nggak apa-apa. Nanti kita akan sampai pelajaran insya Allah ya. Ummahatuhum sama ya dengan ummahatihim. Ya. Kemudian illa. Illa. Ini kira-kira illa berapa suku kata nih Pak Agus? Satu, Ustaz. Satu. Jenis suku kata apa Bu? Pak Agus? Huruf, Huruf, fiil, isim? huruf. Huruf ya. Kira-kira ada yang tahu illa ini jenis huruf apa? Ada yang tahu? Ya, illa ini jadi huruf istisna ya, belum kita pelajari ya. Pengecualian ya Ustaz. Ya, pengecualian disebutnya huruf istisna. Kemudian selanjutnya kata allai. Nah, silahkan Bu Zulaikha. Allai. Berapa suku kata nih Bu? Satu Ustaz. Jenis apa Bu? Isim, fiil? Isim ada alif lam. Isim apa Bu? Selain alif lam, Isim kira-kira allai termasuk jenis isim apa? Ada jenis isim ma'rifat. isim ma'rifah alif lam. Oke. Dia punya nama lagi nggak selain ma'rifat? Ada yang tahu? Apa ya? Isim isyarat saya. Isim isyarah bukan. Mirip isyarah tapi bukan isyarah ya. Yang temennya alladina. Oh, Apa isim tuh? mausul. Isim Isim mausul mausul. ya. Jadi kan gini, alladani, alladina, yaitu kan yang laki-laki. Kalau yang perempuan, allati, allatani, allai. Itu Allah, iya jamaknya Ustaz, ya. benar-benar. Jadi allai itu jamaknya Benar-benar dari doa. allati ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Teti mau jawab waladnahum berapa suku kata? Suaranya hilang. Hilang ya. Gimana, Ustaz? 3. 3. Oke, yang pertama apa Bu? Walad. Balad. Yang kedua. Nah, Nah, baik. walad. Yang ketiga Hum. hum. Kalau boleh tahu yang walad itu apa Bu? Fi'il Ustaz. Fiil. Fiil apa Bu kalau boleh tahu Bu? Fi'il madhi. Betul. Terima kasih. Naknya apa Bu? Isim apa namanya? Isim apa sih? Lalala. Dhamir mutasil Ustaz.
Domir mutasil, betul. Isim. Ya isim benar. Kan domir isim betul ya. Oh iya. Betul. Domir kan isim. Cuman di sini adalah jenisnya domir mutasil. Kira-kira domir mutasil aslinya apa di huwa huma humnya nih? Siapa yang tahu? Nah ini Hunna. hunna, betul ya. Yang terakhir humnya juga domir Hum. mutasil. Ya, baik. Ya, terima kasih. Berarti jumlahnya berapa tuh? Kita ulangi ya. Ma huruf hunna itu domir munfasil ummahatihim dua ya isim jama muannas salim kemudian idhofah kepada domir him jadi 4 ya. Kemudian huruf nafi ya kelima, ummahatuhum 2 ya jadi 7, illa 8, allai 9, waladnahum tadi 3 ya jadi 12. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut lagi ya ke ayat ketiga. Surat At-Talaq ayat 1 ini untuk domir yang muttasil. Silakan dihitung kembali dari la sampai wala yakhrujun. Ya, silakan dihitung dulu ya masing-masing. Sepuluh Ustaz. 10, ada lagi? Ya, yang lain sambil ngitung sambil tanya dulu boleh Ustaz? Boleh, Bu, silakan. Itu ummahatihim kan majerur. Terus yang di setelahnya kan ummahatuhum. Itu bedanya apa Ustaz? Ya, eh yang ummahatuhum itu kan nafi ya. Kok saya lupa. Bentar. Saya 11 Pak Ustadz. 11 ya. Yang lain, sebentar Bu. Saya sambil ngitung, silakan. Wa itu sendiri Ustaz ya. Kenapa Bu? Wala wa antum tuh sendiri-sendiri ya. Wa-nya sendiri ya. Eh, Bentar Bu. Wala wa antum. Saya lihat dulu Iya, ini Bu. i'rabnya saya kok lupa. Tadi pertanyaan Bu Zulaikha. Apa nih Ustaz pertanyaannya kadang suka jauh. Nggak apa-apa Bu. Saya juga kok tiba lupa. Namanya Ibu Julaika Pak Ustadz, bukan Juleho. Saya luruskan Bu Julaika. Iya. Versi Arabnya Zulaikha. Oh, Iya. seperti itu Bu. Saya nggak ngerti. Sudah ketemu semua jawab ininya angkanya? Sudah Ustaz. 10 Ustaz.
Saya bingung wa dengan la itu satu apa dua ya? Wa sendiri apa la sendiri? Oh, itu Wa satu antum Sendiri-sendiri. wak sendiri lah sendiri, Sendiri-sendiri, Bu. Bu. wa Sendiri-sendiri. sendiri ya? Iya. Hmm. Nah, ini saya ketemu jawabannya, Bu ya. Untuk pertanyaan Bu Juleho. Jadi yang ummahatihim yang pertama itu dia disebutnya kedudukannya sebagai khobar ya dari huruf ma ya. Dia mansub dengan kasroh karena dia jama muannas salim ya. Itu khobar ma mansub bil kasroh. Lianahu jama muannas salim, humnya itu mudhaf ilai ya. Jadi seperti itu. Itu Kalau ada yang mubtada. ummahatuhum justru di situ adalah dia mubtada, Bu. Ya. Jadi eh ummahatunya itu mubtada ya. Kalau kedudukannya Eh, sama-sama idhofah kepada him ya. Di sini iya. disebutnya seperti itu ya. Eh, Maknya itu Berarti mahunna ummahatihim yang pertama Ustadz, itu ummahatihimnya tadi sebagai apa Ustadz? Khobar. khobar ma ya. Khobar Dia ma. heeh. Kan gini, kalau jama muannas salim mansubnya itu kan bil kasroh, Bu ya. Khobar itu i'rabnya mansub apa marfu Ustadz Afan? Awalnya khobar itu marfu, Bu ya. Tetapi karena Iya. di sini eh dari apa? eh dari maknya ini kan gini. Maknya itu kan dia ya'malu amala laisa ya. Hmm. Kalau Ibu belajar laisa itu kan isim Iya. kesananya itu kan ada yang dimansubkan, Bu. Iya. Gitu ya. Gitu. Berarti ma-nya di sini tuh sebagai dalam artinya tuh kayak arti laisa gitu ya Ustadz? Ya, jadi bukan berdiri sendiri khobar mubtada khobar, tapi dia khobar dari laisa Hmm. gitu. Gini, kalau mubtada khobar sendiri itu marfu dua-duanya, Bu ya. Hmm. Tapi kalau dia khobar laisa itu dia mansub, Oh iya Ustadz. ya kan? Nah, karena dia jama muannas salim, maka mansubnya pakai kasroh. Kan Ah, muannas salim cuma dua, iya. ummahatu sama ummahati kan? Iya. Iya, kalau Nah, itu paham Ustadz yang umahati, cuman khobar laisanya itu kenapa eh, kalau jadi khobar laisa jadi mansub itu yang belum pernah belajar sayanya, harus punya belajar. ya, ya. Jadi di sini dijelaskannya emaknya itu adalah eh ya'malu amala laisa ya gitu. Hmm. Kemudian hunnanya itu isim isim laisanya ya kan? Gitu. Nah, Iya. kemudian yang ummahatinya ini khobar laisanya di mana khobar laisa itu dia mansub, Bu. Mm-mm. Kalau Ibu belajar kana wa akhwatuha, udah pernah belajar, Bu? Kana wa akhwatuha. Udah. Nah, itu kan nanti ada laisa ya kan? Iya, Itu. Nah, kalau kan kana laisa ya kan kayak dolla itu kan setelahnya mubtada khobar. baik. Tapi kan kalau ada kana ada laisa, yang Oh, pertama oh, jadi marfu, yang kedua jadi mansub yarfa'ul kan? isma. Ya, yarfa'ul isma wa tansabul khabar. Nah, itu kan seperti itu. Nah, di sini kan sibul khobar kan? Mm-mm. Jadi ummahatinya itu sebagai khobar laisa di mana laisanya di sini ditunjukkan dengan huruf ma
di mana maknya dia berposisi sebagai laisa, Bu. Baik, baik. Syukran Ustaz. Nah, Kadang kira-kira kalau begitu. karena itu kita paham Ustaz, cuman teman-temannya karena itu yang terlupakan. Nah, itu jadi teman-temannya Kana itu, Bu. Seperti itu. Iya benar. Tapi kalau ummahatuhum yang kedua, dia asli mubtada, makanya marfu ummahatu, ya. Nah, siap, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih. Saya juga tadi kok lupa. Makanya saya lihat dulu i'rabnya nih. Iya. Baik, kita lanjutkan dikit lagi ya. Nggak apa-apa, Bu. Eh, baik, kita mulai ya. Ayat ketiga, la tukhrijuhunna. La itu satu suku kata ya. Iya. Iya. Yes. Nah, jenis apa nih? Kita bahas sama-sama aja biar agak cepat ya. La ini huruf apa isim apa fi'il? Huruf. Huruf. Huruf, betul. Tukhrijuhunna, berapa suku kata nih? 2. 2. Dua. Ada yang tiga? Tuhriju 1, hunna 2. Oke. Ada yang tiga enggak? Ini tiga ya. Yang pertama tukhriju itu yang kedua wau, yang ketiga hunna. Baunya Wow, itu apa sebagai apa, Ustaz? Ustaz? Ah, kira-kira Antum. kenapa coba? Tukhriju itu fi'il apa isim? Fi'il PL. mudhari. Fi'il amr. Fi'il nahi apa sih? Mudhari. Fi'il Kata. mudhari ya. La-nya ya lamunah huruf tukhrijunya tapi ini fi'il mudhari ya karena ada huruf ta. Wau-nya itu waul jamaah. Gitu. Ini kan apa? Antum tukhrijuna, itu kan? Kemudian di hunnanya itu domir ya. La-nya kan la nahyi ya. La nahyi maka kesananya kan majzum. Nah, majzumnya tukhriju itu harfin nun. Asalnya tukhrijuna gitu. Tukhrijuna hunna. Asal begitu. Tapi karena ada la, maka nunnya dihilangkan jadi tukhriju hunna gitu. Bagaimana? Paham? Halo? Ya, insyaallah Ustaz. Paham ya? Kalau tidak ada hunnanya kan ada wau ya Ustaz. Nah, kalau nggak ada Alif, hunna, ada maka alif, ada alif ya. setelah wawunya alif. Kalau bersambung dengan hunna kenapa dihilangkan Ustaz? Nah, karena di situ sudah ada apa? Ada maf'ul bihnya ya. Hunnanya kan maf'ul kan, maka alifnya tidak berfungsi lagi. Baik, baik. Gitu. Ya, kan? Jadi gini, kalau tidak disambung dengan domir, ya maka alifnya itu muncul sebagai penanda nunnya itu hilang gitu. Tetapi karena di sini disambung dengan domir hunna, maka cukup dengan wawunya saja. Karena asalnya kan kharaja yakhruju kan? Kalau kharaja yakhruju ada wawu nggak di akhirnya? Nggak ada kan? Maka wawu di situ sudah menunjukkan wawul jamaah ya, seperti itu. Kemudian min satu suku kata ya, ini apa nih? Huruf isim? Huruf. Huruf jar ya. Jar. Buyutihinna berapa suku kata nih? Dua ya, buyuti sama hinna ya. Jadi buyuti ini isim idopah kepada domir hunna karena sebelumnya kasar jadi hinna, nggak bisa buyuti hunna. Nah, seperti itu. Kemudian wala ini wa huruf, la-nya juga Wa huruf. huruf. Yakhrujna ini berapa suku kata nih? 1 Ustaz. Ini dua ya. Yahruj. Nah, iya. Yakhruj sama na ya.
Yakhruj itu kan dari khoroja, fi'il mudhari kan? Belum garek, ya. Naknya apa? Domir mutasil hunna. Itu ya. Dia sebagai fa'ilnya. Kemudian langsung saja biar selesai waktunya malam ini ya. Sedikit Al-Baqarah 187 karena ini Antum cuma berapa suku kata. Wa antum. Berapa suku kata nih? 2. Dua. Dua. Yang pertama wa, Wa dan yang Ah. kedua antum ya. Wa-nya huruf, antumnya domir ya. Di sini domirnya munfasil. Terpisah. Libasun. Berapa suku kata nih? 1 pakaian. 2. Tuh. Dua. Nah, dua apa Dua, satu? Dua. Kalau dua apa? Li sama basun. Li sama basun. Linya Liba apa, 1 Bu? kata, Ustaz. Kalau li Libasun satu satu. suku kata, linya huruf jar gitu ya? Kalau Libasun huruf, artinya pakaian. kalau Libasun huruf 1 jar kata, kenapa Ustaz. sun bukan sin ya? Jadi Oh, libasun ini gitu satu ya. suku kata ya. Lahunna Pakaian. dua suku kata, la sama hunna. La-nya huruf jar, hunnanya Domir. domir muttasil. Baik ya. Nah, itu penjelasan terakhir, mohon maaf agak dipercepat karena waktunya ya. Insya Allah nanti saya kirim. Nah, ini jawaban-jawabannya ya. Ada beberapa sudah saya catat ya. Baik, sebelum tutup, mau disampaikan lagi? Baik, Cukup semoga Ustadz. silakan Bu. Iya, mohon di save nomor saya Ustadz biar dikabarin kalau ada Zoom lagi. Kelewat berapa bulan saya lupa. Enggak Nah, itu. nanti Ibu kirim ke Bu. Nanti saya tanya Bu Teti aja ya. Nanti Baik. saya kirim ke Ustadz nomornya Nah, Bu Juleka. nanti Bu Teti share ke saya ya Bu. Ya, baik Pak Ustadz. Biar karena saya mengingatkan aja. Ibu share di grup boleh. Saya juga kadang japri lagi biar saya mengingatkan. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu atas kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami malam hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Astagfirullahaladzim. subhanaka Allahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaika. Pantun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Ustaz. Boleh Ibu, silakan sebelum saya Siapa tutup. nih gantiannya? Pak Agus. Saya nggak ada bahan, Bu. Oke. Ya apa Bu, siapa aja Bangun, nanti ada yang jawab. bangun subuh terbit fajar. Masya Allah. Sarapan pagi minum jamu. Ya. Kalau kita rajin belajar, pasti banyak dapat ilmu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih pantunnya Bu Aminah ya. Semoga pantunnya bisa memberi semangat kepada kita semua untuk bisa terus belajar ya. Dan setiap Selasa malam ini kita insya Allah lanjutkan di Selasa malam depan insya Allah Bu ya. Insya Ya, Allah. minggu depan Pak Agus pantun ya. Ya. Ya Allah, Bu. Saya siapin. Yang punya pantun silakan ya disampaikan. Baik, saya pamit ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.